untuk soal nomor 10. Berdasarkan geometri molekulnya, di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar adalah. Nah, di sini ketika kita berbicara momen dipol, maka itu tentu saja kita sekalian juga membicarakan tentang tingkat kepolaran. Karena ketika kita menemukan kalau momen dipol suatu senyawa itu kita katakan besar, maka itu juga akan berbanding lurus dengan tingkat kepolaran. Di mana di sini bisa kita katakan kalau itu juga tingkat kepolarannya tinggi. Nah, berarti di sini yang kita cari itu adalah di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar. Berarti di sini kita akan dapatkan hasilnya adalah yang B. Oke, tapi di sini harus kita perhatikan juga mengenai atom pusat dari masing-masing ion atau molekul seperti di bawah ini ya. Nah, nanti ketika kita menentukan momen dipolnya yang terbesar karena kita tidak mengetahui tingkat kepolaran, bisa juga kita gambarkan untuk struktur Lewisnya dan dicari apakah di antara kelima senyawa pilihan senyawa ini mana yang sekiranya atom pusatnya masih memiliki elektron bebas. Kenapa? Karena adanya elektron bebas itu akan menyebabkan gaya tarik-menariknya itu akan lebih tinggi atau yang menyebabkan senyawa tersebut bersifat polar. Selanjutnya untuk soal nomor 11. Urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius dari ion Na+, Mg2+, dan Al3+. Berarti di sini yang akan kita perhitungkan adalah atau yang akan kita cek, berarti kita cari dulu mengenai sifat periodik untuk jari-jari ya, untuk jari-jari ion. Nah, untuk jari-jari ion ini dalam sistem periodik secara umum, maka nanti harus diingat semakin ke kanan maka jari-jari itu akan semakin kecil ya. Ingat, semakin ke kanan jari-jari akan semakin kecil. Artinya ketika di sini kita dapatkan Na itu golongan 1A, ini 2A, dan Al itu adalah golongan 3A, maka semakin ke kanan jari-jarinya itu akan semakin kecil. Berarti Na+ seperti ini ya, lebih besar dibandingkan dengan Mg2+ dan lebih besar dibandingkan dengan Al3+. Dari sini kita sudah lihat kalau jawabannya itu sudah jelas, yaitu adalah yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Di antara senyawa berikut yang mempunyai energi Kisi paling kecil. Nah, tapi di sini kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari energi Kisi itu. Energi Kisi adalah energi yang akan dibutuhkan untuk memisahkan ya. Ini harus diingat, oke, saya tulis saja di sini untuk energi Kisi ya. Energi Kisi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ya. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan adalah 1 mol senyawa ionik ya, yang berbentuk padat menjadi bentuk gas. Nah, ini harus diingat ya. Berarti yang di sini ketika kita memisahkan 1 mol senyawa dari yang bentuknya padat ya, dari yang bentuknya padat ke yang bentuknya gas. Senyawanya itu adalah harus senyawa ionik, berarti yang terdiri dari logam dan non-logam. Dan biasanya di sini untuk senyawa ionik itu sendiri dia punya
ikatan yang lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan kovalen biasa. Makanya di sini ketika kita berbicara mengenai energi kisi paling kecil, kita harus mencari mana yang merupakan atau mana dari kelima senyawa ini yang memiliki ikatan ionik atau ikatan ionik yang paling lemah gitu ya. Biasanya kuat atau lemahnya suatu senyawa ya atau suatu unsur seperti itu ya, itu hubungannya dengan kereaktifan unsur tersebut ya, kereaktifan unsur tersebut dan juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keelektronegatifan atau energi ionisasi dari unsur itu juga. Jadi di sini energi kisi paling kecil bisa kita peroleh dari unsur yang dia mudah untuk melepaskan elektronnya. Dalam satu golongan itu unsur semakin ke bawah dalam sistem periodik atau semakin bertambahnya nomor atom, maka unsur tersebut akan memiliki energi ionisasi yang lebih rendah dan lebih mudah untuk melepaskan elektron. Maka di sini ada logam Na, Li, K, Na, dan Cs. Kita cari mana yang merupakan unsur dengan nomor atom paling besar, maka itu dia yang akan mempunyai energi kisi paling kecil. Ya, maka di sini jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, untuk soal nomor 15. Perhatikan grafik energi reaksi hipotesis berikut. A tambah B menjadi C tambah dengan D. Nah, pertanyaannya adalah nilai energi yang mengalami perubahan jika ditambahkan dengan katalis. Nah, ini teman-teman semua harus ingat, penambahan katalis itu fungsinya adalah untuk menurunkan energi aktivasi, ya. Berarti ketika kita melibatkan katalis dalam suatu reaksi, dari grafik atau bagan awal akan ada perubahan. Yang mana yang mengalami perubahan tentu saja adalah puncak yang ada di sini, ya. Ketika katalis ditambahkan, maka grafik ini akan berubah. Misalkan kalau tadinya seperti ini ya, untuk yang pertama ini untuk garis yang bawaan soal itu adalah bawaan yang pertama. Kemudian setelah ditambahkan katalis bisa aja kan jadinya seperti ini. Artinya akan terjadi apa? Akan terjadi penurunan puncak. Nah, kalau terjadi penurunan puncak, maka di sini mana energi yang akan mengalami perubahan? Bisa kita lihat nomor 1 di sini sudah pasti berubah. Kenapa? Karena puncak yang tadinya tinggi setelah ada penambahan katalis tentu saja akan menjadi lebih rendah. Nah, terus apa lagi? Nah, kita lihat nomor 2 di sini nyaris tidak ada perubahan karena ini adalah delta H ya, yang dihitung hanya ketika bereaksi dan hanya hasil reaksi atau produk. Dan apalagi yang akan berubah? Yang akan berubah adalah ada nomor 3. Nomor 3 di sini adalah menarik garis dari puncak terendah ke puncak tertinggi. Berarti ketika puncak tertinggi mengalami perubahan, maka nilai nomor 3 pun akan mengalami perubahan. Maka di sini jawabannya adalah nomor 1 dan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 16, perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut. Ada AG ditambah A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah dengan D. Dan semuanya bentuknya adalah bentuk gas. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah. Oke, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, yang jangan lupa dituliskan adalah reaksinya ketika kita nanti akan mempermudah kita ketika membuat tabel reaksi. Oke, saya tulis ulang di sini aja reaksinya. A ditambah dengan 2B menghasilkan 3C ditambah dengan D. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita pakai MRS. Seperti itu. Di sini mula-mula sebanyak 5 mol A dan 3 mol B. Kan seperti itu. Dan kemudian apalagi yang diketahui?
ternyata pada kesetimbangan terdapat 1 mol B, berarti di sini. Nah, ini adalah yang diketahui di soal. Pertanyaannya berapa A, C, dan D pada setimbang? Yuk kita hitung sama-sama. Berarti untuk mendapatkan untuk mendapatkan mana yang menjadi reaksi pembatasnya atau yang menjadi patokannya, mudah saja kita gunakan yang B. Karena awalnya sudah ada, akhirnya sudah ada, kita cari pada saat bereaksi. Berarti di sini yang saat bereaksinya itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian kita pakai di sini, yang kita pakai adalah perbandingan koefisien 1/1 kali 1/2 kali 2, berarti hasilnya adalah 1. Sedangkan di sini karena koefisiennya 3 itu berarti jadinya 3/2 kali 2 sama dengan 3. Sedangkan di sini 1/2 kali 2 sama dengan 1. Maka di sini 5 kurang 1 berarti 4. Ini berarti 3 dan ini berarti 1. Maka jawabannya adalah 4 mol A, 3 mol C, dan 1 mol D. Yaitu kita tahu jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 17. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat dengan rumus HC9H7O4 yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka 3,3 kali 10⁻⁴. Agar larutan mempunyai pH 3,0, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan. Oke. Kuncinya adalah di sini ada ion asetil salisilat dan asam asetil salisilat. Nah, ketika ada ion dan juga ada asam lemahnya, berarti menunjukkan kalau soal nomor 17 ini membahas mengenai larutan penyangga. Ya, karena di sini kita berbicara mengenai asam larutan penyangga, berarti rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasinya, ya, atau mol ionnya. Nah, maka di sini kita masukkan saja, ternyata dia itu punya pH sama dengan 3, seperti itu ya. Kalau dia punya pH sama dengan 3, maka dipastikan konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁻3. Kita masukkan di sini 10⁻⁻3 sama dengan Ka-nya itu adalah 3,3 kali 10⁻⁴. Seperti itu. Dan kalau dianggap ini dalam konsentrasi yang sama, maka di sini konsentrasi A itu per konsentrasi basa konjugasinya. Seperti itu, sama ya. Nah, kalau sudah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan ion asetil salisilat, berarti BK-nya ya, BK per konsentrasi A, maka itu sama dengan 3 kali 10 kali 10⁻⁴ per, ya ini dituliskan di sini 10⁻⁻3, maka ketemu jawabannya adalah 0,33. Di sini ada yang merupakan 0,33, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 18. Larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan larutan elektroda platina. Nah, elektrodanya platina berarti dia elektroda yang inert, sehingga diperoleh endapan besi sebesar 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Berarti ini sama saja pada keadaan STP. Oke, karena ini soalnya adalah soal elektrolisis, maka mau nggak mau kita harus mengelektrolisis larutan tersebut terlebih dahulu. Kita punya FeNO3 di sini ya. Di mana FeNO3 di sini terlihat kan ya, ada FeNO3 3 kali itu ketika kita ionkan kita dapatkan
Fe3+ dan NO3- atau 3NO3- seperti ini. Dan sudah jelas berarti untuk reaksi elektrolilisnya ini terjadi di katoda dan ini terjadi di anoda. Untuk reaksinya bagaimana? Untuk reaksinya, reaksi di katoda, di sini saya tuliskan di sini aja. Karena melibatkan Fe berarti Fe3+ ditambah dengan 3 elektron menjadi Fe, sedangkan di anoda karena ini merupakan ion sisa oksi berarti menjadi 2H2O menjadi 4H+ tambah 4 elektron ditambah dengan O2. Nah, kemudian ini kita setarakan dulu atau samakan dulu reaksinya, kali silang elektronnya. Ini kali 4, ini kita kalikan dengan 3. Karena elektronnya ini bisa kita coret, kemudian seperti itu ya. Sehingga jadinya ketemu 4 Fe3+ ditambah 3 kali 2 berarti 6 ya. 6H2O menjadi 4 Fe ditambah 4 kali 3 12H+ ditambah 3O2. Kita dapatkan hasil reaksi seperti ini. Ini belum selesai karena di sini ternyata kita punya mol besi ya. Mol besinya itu adalah bukan mol besi, maaf, endapannya sebesar 24,2 gram. Berarti kita cari dulu di sini mol Fe sama dengan gram per mr. Gramnya ada 24,2, AR-nya itu ada 56. Jadi kita dapat hasilnya itu adalah 0,43 mol. Nah, karena Fe-nya di sini kita punya sebanyak 0,43 mol, maka pertanyaannya berapakah mol O2? Kita cari di sini. Maka mol O2 sama dengan 3/4 dikalikan dengan 0,43 mol. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 0,325 mol. Sedangkan yang dicari di sini adalah untuk VSTP. VSTP sama dengan 0,35 dikali dengan 22,4, maka ketemu hasilnya adalah 7,27 liter. Dan jawabannya adalah yang